Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa DoTV. Semoga kabar baik, kabar sehat selalu bersama kita semua. Amin. Dan siang hari ini ada yang istimewa karena harinya Rabu. Kita seperti biasa bersama dengan IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Dan tentunya sudah kita tunggu karena hadirnya cuma sebulan sekali ya, bersambung silaturahmi. Tentunya kita berharap cerita sukses ataupun inspiratif yang ingin disampaikan untuk kita bisa kita simpan ataupun kita jadikan energi untuk bangkit, karena ini juga situasinya kita betul-betul sedang beradaptasi baru begitu ya. Jangan pernah lelah, tetap semangat. Baik. Hari ini kita ada di kalender ke-22 di bulan Februari 2023. Wow, sudah akhir bulan Februari saja, padahal baru kemarin rasanya tiup trompet untuk tahun baru gitu ya. Karena itu kita juga ingin sapa Anda semua dengan satu tema, bagaimana tips pengusaha muslimah memanfaatkan media teknologi. Keren ya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin kenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio di kesempatan hari ini. Ada Mbak Is Wahyuni SPD, Kabid Pemanfaatan Teknologi dan IT. Wow, keren. Ini biasanya posisinya cowok gitu, tapi dengan kemajuan yang ada. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Yuk mari, senang sekali ya. Iya, senang. Tidak asing untuk warga Kediri dengan beliau, apalagi kalau biasa make up karena Jini Paes, make up artis yang hari ini beliau adalah ownernya sekaligus juga apalagi ya, banyak sekali soalnya nih. Iya, kalau juga di bidang kuliner itu dia ya, apa tuh? Kan juga. Yuk mari. Aduh. Terus ada di bidang hias seserahan, home art. Oh ya, mahar, juga. Waduh, terus selain itu juga saya seorang karyawan karyawan di perusahaan daerah di Kediri. Ya, begitulah. Masih sempat ya. Masih sempat. Keren. Jadi ibu rumah tangga di Nah, itu dia yang paling susah sebetulnya dari banyak peran ya. Tapi luar biasa sekali karena dengan kombinasi yang komplit itu tentu banyak cerita sukses yang ingin dibagi untuk kita semua ya. Iya, tentunya sudah gak sabar, tapi juga deg-degan ini. Kenapa? Iya, ketemu dengan Jeng Juni auranya tuh. Aduh, sangat deg-degan saya beberapa kali ketemu. Jangan gitu ya, padahal sudah sering ketemu. Jangan salah ya pemirsa. Kalau kemarin beberapa kali liputan pelantikan IPMI dinikmati oleh pemirsa. Kenapa Jeng Yuni kelihatan beda? Wah, kecantikannya cetar begitu. Beliaulah yang memak-up saya begitu. Sehingga ada banyak yang beda kemarin. Keren ya. Keren banget. Saya sampai pangling sama diri saya sendiri. Baik, tidak sendiri karena Mbak Yuni ditemani oleh Mbak Yeni Dwi Rahmawati, sarjana ekonomi. Aduh, kalem gitu ya. Kabar baik. Sehat Bu Humas. Alhamdulillah sehat. Kabit Humas ya, karena di sini catatannya. Iya. Keren ya Mbak ya. Jadi berorganisasi itu memang harus siap dengan jabatan dan posisi. Tinggal kelanjutannya apakah amanah, pasrah. Karena kan baru dilantik belajar ya. amanah. Amin. Ya, keren. Karena kalau sudah bilang humas, berarti itu juga termasuk salah satu ujung tombak ya. Harus ketemu sama orang luar gitu ya, mempublish setidaknya. Biar IPMI itu bisa dikenal di masyarakat. Betul. Dan bisa lebih baik. Ini dua-dua gabung IPMI udah lama? Dari Mbak Yeni dulu? Alhamdulillah 3 tahun. Wow, 3 tahun ya. Kan hadirnya kalau nggak salah 2016 ya. 2016. Kalau Mbak Yuni? Kalau saya dari 2001. Ini pemirsanya bingung kok Yuni sih, Yuni melulu. Dia terkenalnya Mbak Jini ya, Mbak Jini. Oke, saya ganti ya kalau Mbak Jini. Baik. Jadi dua-dua baru-baru aja ya, belum terlalu lama sebetulnya. Bukan dari awal berdiri gitu. Masih seumur jagung. Baik, saya tanya dulu sebelum ke jabatan Mbak Yeni. Alasannya gabung dengan IPMI? Ya, kebetulan karena saya itu di sini sebagai ownernya Hanin Jaya Group. Dan itu apa tuh? Itu bergerak di trading ayam broiler. Oh, ya, baik. Dan banyak pelanggan yang di Kota Kediri. Saya aja kebetulan yang kudet ya. Harus saya akui itu. Kebetulan apa tadi boleh diulang? Ayam broiler. Bukan, nama grupnya CV Hanin Jaya Group. Hanin Jaya Group. Iya. Itu bisa kan langsung kita lihat di medsos gitu ya nanti, bisa. Atau website mungkin ya bisa kita cek begitu. Jadi Bisa khusus di Facebook, ayam broiler. di IG, di TikTok. Ternak ya.
Bukan, kita yang di kerjasama dengan mitra PT kayak Popan, kayak Konfit gitu. Oh, gitu. Iya, jadi Keren. kita ambil langsung kirim ke pemotong, yang besok paginya dijual di pasar. Oh gitu. Iya. Dan alhamdulillah. Di mana tuh Mbak? Ya kita kirim ke pemotong yang kayak di kota Kediri, Maksud saya di tempat Stone apa produksinya ya? Karena kan dapat ayam Anda di proses penyembelihan dan packagingnya ya. Jadi saya di pengirimannya hidup. Oh gitu. Iya. Baik. Ya, pengiriman hidup setelah dikirim ke pemotong itu yang dijual di pasar. Dan kebetulan kalau di Stone Petek itu kita melayani dan kita menjadi langganannya kayak Ponpes Lirboyo, terus Oh gitu. Grand Surya. Jaringannya berarti Iya, udah luas Bukit sekali Daun. ya. Jangan salah. Kelihatannya kalem, imut, ternyata urusan perayaman sama beliau Iya. saja. Keren. Jadi keren. kita ambil juga kalau pas menjelang Lebaran itu kita ambil dari Jawa Tengah. Berarti kalau ingin bermitra atau mungkin membeli eceran begitu bisa kan? Bisa banget. Iya. Iya. Catat aja ya, kunjungi aja. Saya daripada menjelaskan bingung-bingung ya di sini ada laman medsos yang nanti bisa dikunjungi yaitu CV Hanin Jaya Jaya Group. Group. Oke. Dan misalkan nanti ada yang pengen belajar itu gratis. Oke, belajar untuk berbisnis itu ya. Pengiriman, wow keren. Duh, ternyata perempuan-perempuan hebat yang hari ini bersama saya tuh nggak gemen-gemen istilahnya. Nah, ketika 3 tahun yang lalu ketemu atau gimana cerita bisa gabung di IPMI? Waktu itu nggak sengaja saya kebetulan Bu Ketua itu adik kelas siapa Butikum ya? Iya. ya, terus yang ketuanya sekarang Oh iya, Bu iya. Eni. Mbak Eni ya. Iya, Ah. itu teman sekolah. Oh gitu. 3 tahun yang lalu kan belum ketua ya, dia masih anggota Belum, biasa masih anggota. begitu. Tapi tertarik juga untuk bergabung karena tagline-nya adalah Iya, muslimah. saya waktu itu Bu Heni kan bikin kue-kue gitu. Nah, yang suplai telur dari kita. Oh gitu. Iya. Oh telur juga. Iya. Tidak hanya daging ayamnya, tapi juga ini Telur juga. variannya. Iya, untuk sekarang yang telurnya yang menjalankan adik. Oh, Gitu. Jadi kita bagi tugas. ngomong-ngomong di mana sih alamat tinggalnya? Di Banaran. Banaran, oh deket Perumahan aja ya. Firdaus. Oh gitu Iya. ya. Berarti tadi kapan-kapan kita bisa nyamperin gitu. Iya, Dari bisa. studio kelihatan pengen, aduh terus saya habis. Langsung Iya, aja ya. Dan kebetulan kayak Holland Kediri itu dari kita juga. Oh ya? Wah ini dia. Gimana ceritanya bisa masuk? Tapi tunda dulu nanti abis di dia dong. Tapi keren. Aduh saya tidak bisa bayangkan ketika seorang ini, mohon maaf ya, perempuan, Iya. apalagi harus membuat jaringan relasi yang seperti itu tuh Iya. bukan sesuatu yang mudah loh Mbak Iya, ya. Holland kemudian menembus yang 20 lain. tahun. Oh iya. Oh Iya. berarti udah lama. Ini mohon maaf pioner atau meneruskan usaha milik keluarga? Meneruskan usaha keluarga, cuma bedanya kalau keluarga itu diproduksi, Ya. nah sedangkan saya sama suami itu di tradingnya. Keren ya, keren Jadi ya. kita main yang dijual belinya biar cepet Itu dapat kan cuan. harus apa ya, kayaknya nyali berkompetisi juga ya Panji Ya. di sana. Baik, itu beda banget sama Mbak Yuni ya. Iya, beda banget. Mbak Jini maksud saya. Aduh, masih kayak bayang-bayang. Enak soalnya sebutannya. Kayak manggil diri saya sendiri. Mbak Jini, kalau Mbak Jini kan beda ya. Beda. Malah memilih dengan multi. Kita tahu perempuan tuh memang multitasking ya. Iya. Dia punya banyak talent, bisa dikembangkan, ibarat tangannya ada 10 pun dia bisa bekerja semua begitu. Iya, betul. Dan Mbak Jenny memilih untuk seperti itu ya. Iya. Gimana tuh? Begini, karena menurut saya itu dari hadis Nabi kan itu kan ada seorang manusia itu menjadikan bernilai jika kita memiliki usaha begitu. Jadi kalau kita bekerja itu akan bernilai di mata Rasulullah. Seperti itu. Jadi itu yang membuat Jadi itu menginspirasi banget menginspirasi ya. membuat saya apa sih hobi saya itu setiap hari yang bisa saya kembangkan menjadi bisnis. Itu yang pertama, yang itu kita harus punya modal, yang kedua itu harus punya hobi. Hobi itu yang menjadikan kita Sesuatu yang disukai gitu sesuatu ya, yang disukai itu betul. menjadikan bisnis seperti itu. Jadi apapun yang saya bisa nanti saya akan kembangkan menjadi bisnis.
Pikiran saya seperti itu. Jadi udah tancap gas saja. Iya. Mau bisnis apapun Bisnisnya, ambil. Iya, Nggak itu adalah bingung. merupakan sebuah Nggak tantangan. bingung. Iya betul. tantangan Iya buat tantangan saya. sih. Tapi kan pada akhirnya orang ya itu tuh usahanya Kemarok Production gitu. Karena mulai dari urusan ngerias wajah, Iya. mulai dari urusan kuliner itu kan beda jauh ya. Belum jauh. harus kerja sebagai karyawan kan. Iya. Berarti ada kewajiban yang harus dilakukan pada perusahaan Iya. gitu. Kayak target dan sebagainya. Aduh, saya udah puyeng sendiri tuh bayangin. Iya. Ya gitu ya. Iya, seperti itu. Bagaimana kita membagi waktu yang satu buat keluarga, buat bisnis. Apalagi berkeluarga. Iya. Bener. Ini Dodo sudah berkeluarga ya. Sudah. Kayak masih gaji Sudah. semua kok. Jangan salah ya, kita kalau sudah rumpi seperti Iya, ini seperti ini kayaknya ya. yang di rumah itu udah terlupakan sejenak ya. Iya. Tapi keren. Saya jadi korban riasnya. Oh, kenapa Iya. kok jadi korban? Iya. Kayaknya semua deh. Iya. Kalau saya sebut jangan korban, kasihan dia. Karena cetar sekali loh. Beda. Memang belajarnya ini ya. Dan saya sempat curi dengar, saya lihat di laman Instagramnya Jini ya. Iya. Melihat ada kerjasama sebagai make up artis Iya. tapi film horor gitu Iya. kan. Challenge banget kan itu ya Mbak ya. suatu Gimana? tantangan dari saya, Ya. bagaimana saya tuh diajak bersinergi bersama Kunci Cinema, yaitu production house di sini film terutama. Kediri kaya loh sama Iya, apa Kediri. production Kediri house. ternyata juga ada talent dari sineas itu yang sangat luar biasa di Kediri. Jadi Kediri memulai prospeknya untuk bermain film. Ini ada sebuah pengalaman tuh ketika saya berada di Jogja, itu ada Parvi, komunitas perfilman Indonesia Ya. itu tiba-tiba datang ke hotel memberikan saya kaos Parvi karena telah menonton film-filmnya itu. Waduh. Ya, film saya dulu yang pertama itu adalah Pelakor bersama Kunci Cinema itu di hotel pagi-pagi, oh Mbak Yuni ini kaos dari Parvi buat sampean. Itu Aduh, beruntung souvenirnya. banget. Sudah lihat itu loh filmnya loh. Jenengan apa ketua Parvi di Jogja? Ya. Itu ketua Parvi DIY. Waduh keren. Ya, Disamperin cuma ke buat dikasih Jogja. kaos. Iya, dikasih souvenir. Mestinya fotonya kita munculkan ya, ada nggak? Kapan-kapan ya next Iya, ya. kapan biar penasaran. Jadi istimewa pemirsa karena Iya. di siang hari ini rupa-rupanya dua narasumber saya ini perempuan-perempuan yang hebat, mereka juga bermartabat yang memang meniatkan untuk memiliki usaha sampingan itu semata-mata karena juga ingin menjadi sosok guru ya. Iya. Karena tetap pada kitohnya bahwa mereka adalah istri, ibu, begitu ya, anak mantu. Belum yang anak ya harus ada pengabdian tanpa batas. Cari capek ya. Baik. Tentang IPMI. Dulu masuk IPMI gimana? Tadi belum ya? Oh iya, kalau saya waktu itu pertama kali masuk IPMI digandeng sama Bu Eva, itu kita satu komunitas line dance. Nah, tuh. Iya, satu komunitas line dance sama Bu Eva. Langsing ya. Oh iya. Tapi aduh jangan salah. Suka langsing juga tuh Mbak Yani. Masih mau. Masih belajar ya, Iya, sama. belajar. Kita belajar bersama karena jangan salah, saya suka keserimpet pada saat. Padahal kalau lihat yang kayak Mbak Eva kan ya size-nya bener-bener yang ini ya. Iya. Dia asik bener. Sama Mbak Jenny juga juga ini gitu ya. juga berbobot ya. Dari big size Betul. juga. Tapi tidak jangan memungkiri salah untuk ketika bergerak. udah denger musik yang klik gitu, aduh Iya. lenggak-lenggoknya tuh keren. Iya, Terus keren. ketemu Mbak Eva, Terus sama ketemu Mbak Mbak Eva Eva diajak, ayo toh ikutan. Tapi saya tuh Mbak Eva tuh bendaharanya IPMI ya? Usahanya kan mikro bun, saya malu gabung dengan IPMI. IPMI kan pengusahanya besar, saya malu gitu kan. Waduh. Pertama, terus diajak Minder. nggak apa-apa, apapun usahanya itu, kalau kita itu ikhlas, nanti usahanya sekecil apapun itu kita juga dinamakan pengusaha loh gitu. Ayo ikut aja masuk. Iya. Ini juga informasi Provokator ya dia. informasi buat teman-teman yang di luar sana, bunda-bunda khususnya Ya. muslimah, khusus muslimah itu yang mau bergabung dengan IPMI, ayo toh monggo bisa DM di Instagram nanti Iya, ya. betul. Iya, bisa menghubungi langsung kita di sekretariat Amira Kitchen lantai 2. Amira Kitchen tuh Aris Motor ke barat ya. Iya, Jalan apapun Dowo. usahanya itu jangan minder. Yes. Kita di sini belajar bersama. Betul. Banyak senior di sini seperti saya dulu pertama masuk juga sangat minder sekali. Dari minder, Dari minder. dari malu-malu sekarang malu-maluin gitu. sekarang malu-maluin. Sikat habis semua. Pokoknya kalau dari tangannya Jini Paes, aduh, jadi pangling semua siapa Iya. ya? Ternyata ya, tapi keren ya. Belajar otodidak atau sekolah sih Kalau kayak gitu? saya otodidak, pertama Wow. dari hobi kita Sekali saya lagi ya, hobi. pertama itu menggali
menggali potensi saya di bidang muak Hobi yang karakter. menghasilkan cuan ya. Jadi yang Iya, pertama betul. itu muak karakter saya. memang. Karakter Iya, ya. karakter, khusus karakter. Oh, makanya pas ada challenge buat ngerias film horor, oke gitu ya. gitu ya. Merias hantu, merias Apa aja face film yang painting di gitu. rias Jenny Pais? Sudah 4 film di sini. Yang pertama pelakor. Yang kedua film Pelakor. horornya itu tumbal. Tumbal, Oh, oke. terus film sembunyi juga horor. Terus yang keempat itu film insecure, Ya. itu drama, Itu drama romantik. udah remaja di gitu. ini ya di YouTube udah beredar Iya, di udah Rias ya, oke. bisa dilihat di YouTube-nya Kediri Film Academy nanti. Wow. Iya. Terus ini sedang menggarap produksi film horor juga, judulnya Wasiat. Iya, belum tayang. Oke. Tunggu tanggal mainnya gitu Iya. ya. Dan setiap film Kita itu nonton bareng. Betul. Kenapa? challenge-nya karakter itu di sini setiap film itu dari sutradara dikasih tantangan film ini nanti hantunya seperti ini, hantunya seperti ini. Jadi tiap film itu hantunya beda. Beda. Di situ tantangannya. Waduh, dan harus bisa terpenuhi ya, Harus karena bisa nggak terpenuhi. lucu ketika di film ini ada, kemudian di film yang lain, kok sama Sama sih? hantunya gitu ya. Jadi Iya, harus betul. berbeda. Itu yang saya bilang ini challenge bener, Challenge, tantangan. challenge. Kan bekerja ya, nggak habis tuh waktunya. Kalau di film kan horor itu produksinya lebih banyak di malam hari. Oh gitu, Iya. jadi free. Nah, itu dia. Benar-benar malam hari dan juga Pagi di tempat sampai yang sangat wingit gitu ya. Gitu ya. Dia bertaruh nyawa juga ya. Iya. Tapi suami, anak bisa ngerti ya. Sangat mendukung. Keren. Harus seperti itu. Seperti halnya Mbak Yani ya. Ini kan Iya. kompakan juga ya. Berarti satu keluarga tuh memang bisnisnya di ayam. Ya? Iya, kebetulan itu adik juga di ayam, tapi yang layer, Iya. yang ayam petelur. Iya, iya. Terus saya sama Khusus suami yang di daging. broiler. Iya, gitu. Ya, namanya bisnis ya. Jadi keren kan pemirsa ya kalau melihat bagaimana hari ini mereka berdua mau berbagi tentang tentu semua usaha ada masanya jatuh bangun terutama Iya. ya. Ngaruh nggak cerita paling sedih gitu dalam perjalanan bisnis di 20 tahun terutama ya. Jadi pernah juga waktu itu karena masih proses awal ya. Kita Oh justru pas di proses awalnya ya. iya, pas Gimana di tuh, Mbak proses Yani? awal itu kita ya, sempat nangis juga sih. Jadi Jangan sekarang ya nangis ya. jadi waktu itu gini, anak saya masih kecil, terus aduh nggak ada supir, ya udah saya ikut kirim, suami yang kirim ke Nganjuk, saya di bersama Lawang. para ayam itu. Iya, Wow. jadi dari Wates itu sampai Merican waktu itu. Jadi ya saya ikut bawa itu sambil kayak apa ya, hampir nangis gitu. Iya. Bawa bandangnya gitu. Penghayatannya dapat lah ya saat itu. Iya. Kan harus terjun langsung ya. Iya, tapi apa ya, enaknya itu sekarang. Jadi kalau ingat waktu itu, alhamdulillah Iya, betul. sekarang jadi timpah ya. seperti ini ya gitu. Mulai dari yang 5 kuintal, alhamdulillah sekarang Berapa tuh Mbak kapasitas kirimnya? itu sampai 6-7 ton. Wow. Itu per hari. Dan itu senengnya gini, Mbak. Cuan. Iya, jadi kalau siang itu kita beli ke pabrik. Nah, itu ya paling cepat jam sekian lah sampai jam 2 sampai Di jam mana 3 nih? udah dapat uang. Sidoarjo ya? Enggak, cuma lokalan. Lokal. Oh, yang diambil lokal karesidenan, aja, iya. gitu, Lokal ya. karesidenan karena Oke, apa ya? oke. Kita biar cepet gitu. Cepet dapat cuannya maksudnya. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi Harus beli strategi langsung jual marketing gitu. tuh ya, jangan salah. Nanti kalau diproduksi kan kita harus nunggu 1 bulan baru panen. Begitu. Ya. Jadi udah tahu bener ya seluk-beluknya ya Mbak ya. Alhamdulillah. Jangan salah belajarnya dari kirim sendiri itu tadi. Iya. Kalau saya Sudah mungkin nggak 20 kuat deh. tahun. Udah 20 tahun. Ya 20 tahun apalagi. Jadi jungkir balik nggak karuan. Aduh, saya bayangkan gimana ya jungkir baliknya Mbak Yani. Sekarang tinggal kipas-kipas sama yang warna merah, sama biru gitu ya. Apalagi pas corona kemarin, jadi ya Sempat ada ini juga. Iya, ya alhamdulillah itu pelanggan saya mayoritas itu 80% itu usia 40 ke bawah. Jadi kita arahkan untuk ya udah mainkan medsos gitu. Jadi kita jualan online. Iyalah, online. Iya. Betul. Baik. Jadi dari situ kita masih bisa bertahan, malah bisa tambah omset. Wow. Rata-rata
contoh survive saya pikir ya. Siapapun pada saat kemarin awal pandemi saya juga. Mari kita curhat Bu ya. Jadi betul-betul itu adalah masa yang harus kita kenang, harus kita ambil benar hikmahnya. Siapapun bahkan sampai sekarang masa adaptasi itu rasanya masih kita rasakan benar. Iya, gitu. dan alhamdulillahnya itu gini. Kita itu kalau saya menganggap sudah lulus seleksi corona. Jadi kayak apa ya, kayak hidup di dunia kedua. Alamnya betul. Iya. Syukur Di ya, alam yang alhamdulillah kedua gitu. sekalian Kayak alhamdulillahnya itu di kemarin situ. dengan situasi Iya. yang mencekam. Iya. Aduh udah deh jangan dibahas. Ngeri juga loh. Kalau Mbak Jenny Kalau saya dulu sempat betul itu, kita itu di awal-awal COVID itu karena ada PPKM itu kan di stop. Karirnya ya. udah berapa lama sih? Nggak ada wedding tuh nggak ada, jadi Nah, sih itu. stop karena ada PPKM itu. Aduh. Jadi harus memutar otak gimana sih Pasti. caranya, kok PPKM nggak ada wedding, nggak dibolehkan wedding itu selama 2 tahun itu vakum. Di situ saya memutar otak, berubah arah bisnis kuliner di situ. Oh, Iya. itu cerita. Muncullah lahirlah itu nasi bakar Mbak Yun. Oh gitu. Siapa Jadi tahu harus. mulai besok itu jadi pelanggan saya. Gitu ya, amin. Ayo ketemu. Emang belum pernah nih. Harus dong. Iya. Katanya begitu. Didulukan yang saya ingat bener kata-kata Bu Ketua ya, Mbak Iya. Mbak Heni pada saat itu bahwa saya tekankan pada anggota saya, kita tuh pokoknya kita utamakan dulu yang bisnis antar anggota Iya, gitu. antar anggota. Dijamin pastilah kalau secara harga, secara nego juga lebih mudah gitu kan. Betul-betul wow, luar biasa. Kita jadi kemana-mana ya. Tapi tema kita tetap ya tentang bagaimana tips pengusaha muslimah memanfaatkan media teknologi. Media Kan teknologi. IT-nya kalau humas karena memang butuh Iya, IT. Selama betul ini mitranya ini Mbak Jini. Iya. Baik. Oke, saya ingin hadirkan satu video tentang bagaimana kemarin acara dari IPMI Kota Kediri. Kita simak bersama-sama. Baik, masih proses mungkin ya. Saya ingin hadirkan bagaimana. Nah, oke. Ini kemarin adalah ini bentuknya video atau foto sih? Oh, Iya, ini ya. foto slide. Foto slide. Baik. Acara apa nih Mbak kemarin? Itu adalah penjaringan kita lomba Duta Muslimah. Oke, Duta Muslimah. Trainer. Itu kayak gitu ya. Keren, bener-bener yang kayak Yang duta. mana bener. setiap tahunnya itu Kediri wajib mengirimkan salah satu perwakilan dutanya Baik. ke tingkat Jawa Timur. Jadi memang IPMI ini kan terstruktur ya, Iya. mulai dari tingkat daerah, wilayah, provinsi, dan juga tingkat nasional, nasional. tingkat pusat gitu. Nah, salah Satu satu, lagi Mbak, di internasional juga ada. oh ya, Iya, internasional kita Saya belum tuh pernah gali ekspornya itu. Ada di Brunei Darussalam sama Malaysia sudah ada yang ekspor dari produknya teman-teman ke internasional. oh maksud saya bukan IPMI-nya kan, hanya anggota IPMI yang memang usahanya bersifat Ada ekspor. juga IPMI di tingkat internasional itu juga ada. Oh, ya? Jadi di sana ada pengurusnya. Oh. Jadi nanti kalau Brunei anggota- Darussalam iya, itu di Brunei tadi. Darussalam. Iyalah basisnya memang muslimah ya di sana. Iya, Wah, di keren. sana. Nah ini salah satu kegiatan memang dicari duta IPMI. Duta Maksud dan IPMI. tujuannya gimana tuh Mbak? Duta IPMI Pioneer ini kita menjaring para pengusaha muda di sini, yaitu remaja-remaja yang memiliki bisnis plan. Gitu ya. Jadi dari sejak remaja dan duta cilik kita harus mengajarkan bagaimana kita untuk berwirausaha sejak dini. Gitu. Jadi dua. Kebetulan kan ketua panitianya memang Mbak Jini ya. Iya. Jadi tahu persis bagaimana kemarin ini yang sebetulnya rutin ya tiap tahun ada Tiap tahun pada ada. saat harlah gitu ya. Ultahnya IPMI, benarkah? Iya. Mm-mm. Dan kebetulan kemarin juga barengan Kemarin dengan dengan pelantikan pelantikan juga. bukan pengurus yang Jadi baru. acara tuh double gitu. Iya. Sudah selesai kah pusing Anda Ibu? Tapi keren, rame karena dilakukan di salah satu perguruan tinggi ya di aula Uniska. Atensinya juga lumayan ya. Iya. Animo peserta sendiri juga kita bisa simak di paruh layar yang Anda lihat. Kok ada di TV di situ berdiri ngapain? Karena kita mitra media ya, Iya. jadi kemarin juga ada di sana. Wow, ini sudah sampai pada penyerahan ya. Terjaring, jadi hanya satu ya, tidak ada juara 1, 2, 3 gitu nggak ada ya? Hanya satu duta IPMI. Ada terjaring juara 1, 2, 3. Semua Tapi ya? Nanti yang dikirim ke Tingkat Jawa provinsi, Timur itu tingkat provinsi, wilayah.
Iya, itu dari 3 orang itu siapa yang bisa nanti mewakili Kota Kediri. Oh gitu. Iya. Baik-baik. Jadi eksistensinya udah Iya. tidak perlu diragukan lagi, sehingga ketika kemarin dari IPMI mengadakan giat seperti itu juga animo pesertanya juga lumayan luar biasa Memang ya. Kita Saya lihat menjadi juga. mahasiswa juga di situ. Oh ya? Iya, mahasiswa-mahasiswa yang kompeten, yang jadi entrepreneur muda. Karena memang syaratnya seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Ada yang menarik, harus bisa baca tulis Quran Iya, begitu. Itu menarik iya. sekali tuh ya. Iya. Berat namanya juga Ikatan Pengusaha Muslimah ya. Muslimah. Wajib. Oke, keren. Nah, ini pada saat seremonial ya, ada hadiah-hadiah yang diberikan pada pemenang begitu. Mungkin lain waktu kita juga bisa hadirkan talent ya, bagaimana kesan mereka menjadi juara, dan Anda bisa simak bagaimana kemegahan yang ada. Ini berkat Mbak Jenny and Team. Mbak Yeni kemana sih kemarin? Saya kok ini ya tidak, mungkin di awal-awal ya. Iya. Ada ya, Mbak Yeni ya? ada. Oke, saya aja yang Di tidak. depan. Oke, saya juga punya menyimpan video lain yang ini merupakan profil dari IPMI Kota Kediri. Kita bisa simak bagaimana Ikatan Pengusaha Muslimah Kota Kediri memang Salah satu media eksis. sosialnya, Instagram, bisa diketik IPMI spasi Kota Kediri. Baik. Di sini. Ini adalah salah satu media kita untuk bagaimana berpromosi. Kita memasarkan Ini IG-nya ya. teman-teman. Baik. Ada saya di sana ya. Jangan salah. Aduh, usil deh Bu Sekretaris ya. Saya dikerjai pada saat itu, nggak tahu. Ini adalah line dance. Oh ini dia, Sangat So, aduh kan. Tidak ada size kecil, tapi lihat bagaimana kelincahan dan semangat mereka. Mengaji juga, olahraga juga. Pasti keren ya. Sehat ya? Bener-bener. Kita sudah ini ya ikutan ya Mbak ya. Senang rasanya kalau udah kumpul kayak gini. Lupa deh semua. Lupa cicilan juga. Baik keren. Ini acara apa sih? Ceria semua Mbak di sini. Milad IPMI kemarin tahun 2022. baik. Di bulan Desember ini. Penghujung tahun ya. Saya kemarin nggak ada itu ya, sempat protes juga. Saya kemana? Tenang, nanti ada acara pelantikan di bulan Februari. Udah Ustaz sabar aja. Sempat kok saya ditinggal ya. Saya pengen ikutan juga sebetulnya, ternyata saya yang lemot tidak bisa menangkap. Padahal itu Desember juga ada ya seremoni. Keren ya. Emang kalau ketemu harus gitu ya, line dance gitu ya. Iya, di setiap acara itu kita mengusahakan untuk menghadirkan line dance. Ini adalah kopdar bulanan kita. Oke. Setiap 1 bulan sekali. Rapat Waktu kita rapat kegiatan. kegiatan juga di sekretariat. Ini baksos dari IPMI. Oke. Ini waktu kita bersinergi dengan IPMI Malang. Ini ya Mbak Eni ya kemarin ya, pelantikan pengurus. Oh yang dari ini Mbak Eni ya, sambutan ya, betul. Bu ketuanya masih muda tapi dia muda tangguh sekali. juga ya, benar-benar pokoknya pengennya ada progres dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh IPMI. Baik. Gabungan video nih Mbak. Iya, di bidang IT juga ini. Tadi yang membuat produksi video. Jadi kerjanya dia. Saya kayaknya ada deh pas itu. Itu ya saya di ujung. Ya. Langsung mencari diri sendiri. Selalu ada. Mama mah gitu ya. Jadi mencari diri sendiri, kompak. Anda bisa berapa keseluruhan anggota? Hampir ratusan ya. Tapi ini adalah pengurus, formasi pengurus. Jadi oke, cukup keren, luar biasa. Saya bayangkan ini butuh sinergitas. Iya. Padahal nih mohon maaf ya, kalau yang namanya pengusaha, pebisnis itu biasanya kan jiwanya itu pasti berkompetisi ya. Iya. Untung begitu kan yang dipikir. Nah, pernah nggak ada di fase ini? Saya ke Mbak Yeni dulu, silakan. Di fase untung gitu. Iya, maksudnya yang tidak mau terlalu udahlah. Saya fokus ke bisnis saja, IPMI nanti deh begitu belakangan. Toh di situ juga ada. Pernah waktu itu. Terus Oke. ketika sama Bu Ketua itu, ayo semangat. Nanti kalau gabung di IPMI itu nanti bisa lebih mengembangkan usaha lagi kayak gitu. Oh dorongannya gitu ya. Iya. Sampai ini ya. Apalagi waktu menjelang Lebaran. Terus kebetulan saya sama Bu Ketua itu biasanya kalau pesen parcel gitu saya kan suka dadakan gitu. Ya jadi Dilayani, tetap dilayani dan biasanya saya ada ide apa seperti itu. gitu. Yang penting pikir saya gini, yang penting kayak ketika saya kenal orang itu yuk kita bareng untuk sukses Gitu ya. seperti itu. Baik.
Jadi saya senangnya di Termotivasi langsung. Iya, Baik. langsung seperti itu. Oke. Menarik sekali. Kalau tadi Mbak Yeni ataupun Mbak Jini yang memang di kesempatan hari ini ingin berbagi semangat sebetulnya, tebar semangat dan tentunya berharap ada manfaat di sana. Anda jangan lewatkan bagaimana kelanjutan dari obrolan kita di siang hari ini. Tentunya setelah jeda iklan saya akan kembali sesaat lagi. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Suami Iskandar. Sekarang saya lagi makan di Soto Lamongan Cak Sandi. Porsinya besar, banyak pilihan menu dan lauk, dan harganya juga terjangkau. Buat teman-teman yang ada di Kediri atau yang lagi di Kediri, bisa mampir ke Soto Lamongan Cak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku sama Bang Ukil sudah ada di Soto Lamongan Cak Sandi, Bang Ukil ya. Lezat soto khas Lamongan memang sudah cukup dikenal. Salah satu yang mencuri perhatian warga Kediri Raya adalah warung soto ayam asli Lamongan Cak Sandi. Di warung soto ayam Lamongan Cak Sandi ini menyediakan 6 menu soto lain. Warung ini beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 22 Tepus, Kediri, tepatnya di pelataran Ayam Bakar Kaki 5. Ayo, mampir di Soto Lamongan Cak Sandi, buka setiap jam 7 sampai jam 9 malam. Ditunggu ya guys. Toko Sarana Medika Utama beralamat di Jalan Maijan Panjaitan nomor 1 RT 4 RW 3 Bangsal Pesantren Kota Kediri atau depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Telepon 085 335 017 009. Menyediakan kursi roda listrik roda 3 dan 4 untuk kebutuhan khusus atau cacat. Kita kembali bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia untuk Kota Kediri, di mana tips pengusaha muslimah memanfaatkan media teknologi. Nah, mungkin di antara Anda atau yang baru saja bergabung ini melihat satu tema ini sesuatu yang memang diperlukan oleh Anda, mengingat ini kan eranya sudah 4.0 ya, kita bahkan sudah melewati itu, apalagi kombinasinya kemarin pada saat pandemi 2020. Wow, luar biasa cobaan kita, sehingga betul-betul semuanya seperti harus dunia dalam genggaman begitu, karena kalau kita langsung kontak bahaya. Nah, inilah yang ini dibagi oleh kawan-kawan kita dari IPMI atau Ikatan Pengusaha Muslimah, bagaimana tips pengusaha muslimah memanfaatkan media teknologi. Dan ini di IPMI adalah bagiannya Mbak Jini ya, pemanfaatan teknologi dan IT. Kalau menyesuaikan tema, sebetulnya di IPMI sendiri itu seperti apa dan bagaimana? Kalau kita tahu zaman sekarang ini serba digital ya Mbak ya, ya kita penggunaan IT itu sebagai fungsi operasional itu sangat memudahkan kita bagaimana kita memasarkan produk, bagaimana kita meringankan pekerjaan kita secara komputerisasi seperti itu. Dan juga di sini peran saya sebagai kabit pengembangan teknologi dan informasi di sini membantu teman-teman anggota IPMI khususnya dalam hal kita membantu membuatkan flyer seperti itu. Nantinya kita dalam kedepannya akan mengadakan workshop. Workshop itu pelatihan kepada teman-teman yang belum mengenal IT dan juga belum bisa membuat flyer. Jadi bisa memasarkan produknya sendiri. Keren ya, nggak usah manggil orang yang dengan base, cukup seperti tadi dari acara duta itu flyernya kita buat sendiri. Terus kita desain sendiri backdropnya seperti itu. Benar-benar kemandirian yang ditampilkan ya di sana. Tapi itu kan juga butuh skill khusus ya Mbak ya. Mbak Jini di sini Auron berarti. Ya, di sini memang motonya IPMI itu ya, kerja cerdas, kerja ikhlas. Harus cerdas, harus ikhlas di sini. Kita nggak tidur berapa hari saya. Bayangan saya kan semuanya harus diselesaikan, yang walaupun persiapan agak lama mungkin bisa ya, tapi kan selalu dinamis gitu ya, ada perubahan, ada challenge yang lain gitu kan. Ya perlu diketahui dalam pembuatan flyer itu di sini saya membantu teman-teman itu bisa melalui aplikasi satu itu Canva. Jadi kita belajar cuma 15 menit sudah bisa membuat flyer.
di situ. Susah nggak? Ya, Ini mohon satu maaf ya, lagi- basicnya kan Mbak Yuni bukan pengajar pertama. Iya. Kedua, teman-teman itu kemampuan untuk menguasainya kan juga beda-beda begitu Iya. ya. Nah, bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk mereka? Ya, pendekatannya satu lagi, ini selain Canva itu kan agak sulit. Yang lebih sulit lagi ini kita membuat Corel itu apalagi kan sulit ya, Betul. melalui aplikasi Corel. Aduh, itu ya, butuh skill PixArt khusus, itu kan? sulit. Kalau diajarkan ke teman-teman itu, yang terutama di sini adalah ibu-ibu, kita menggunakan satu aplikasi yang namanya WPS Office. Di situ itu kan ada Microsoft gitu ya, ada Microsoft Office di situ. Namanya WPS itu nanti kita langsung ada template-nya. Jadi teman-teman bisa langsung pasang produk, di situ kasih tulisan, nanti diajari gratis. Jadi ambil Ya, simpelnya ambil aja simpelnya ya, ambil aja. simpelnya aja. Memang kalau harus belajar bener desain grafisnya, Iya, secara kita detail 3 tahun itu ke ya. SMK deh kayaknya. Kembali Tapi lagi sekolah kayak disulap gitu dong ya. berarti sama Mbak Jini ya. Iya, Kayak disulap para emak-emak ini. tinggal pesen ke Mbak Jini aja. Atau Ini yang mau nanti praktis sulit gitu ya, ya. yang sulit Ini biasanya mau praktis teman-teman itu aja. kirim foto, Mbak buatkan ini, oke gitu. Lumayan saya buatkan. deh, satu orderan berapa cuan udah dapet. Atau tadi catatannya ikhlas. Ada kerja ikhlas. Tapi menyenangkan sekali ketika kita bisa membantu Bisa orang membantu lain ya, teman-teman, Mbak ya. ya. Karena memang hidup tuh rasanya bernilai kalau kita bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Saya pikir begitu. Iya. Dan kalau melihat dari bagaimana teknologi hari ini menjadi satu keniscayaan yang harus Iya. kita pelajari gitu. Saya pun kemarin juga agak keteteran gitu. Karena biasa kan kalau bukan bagian saya, ngapain harus saya misalnya kayak Iya. bikin flyer atau Iya. mengupload sesuatu ke media sosial, kan biasanya ada tim khusus. Iya. Tapi menjadi tidak ketika udah ini memang akun pribadimu, selesaikan sendiri, akhirnya belajar benar. Saya pun kesulitan pada saat itu. Nah, mengajarkan para anggota IPMI untuk bisa beradaptasi cepat tuh gimana tuh Mbak Jenny? Yaitu dengan pendekatan kita itu menggunakan tadi satu aplikasi itu yang sudah ada template-nya. Betul. Jadi Ya, itu. tinggal ini aja ya. Ya tinggal pasang gitu Simple. kalau ada template-nya seperti itu. Oke. Tak lupa kita juga membuka platform khusus di Instagram itu ya. Ya. Mengenalkan apa sih fitur-fitur yang di Instagram itu kebanyakan ibu-ibu itu belum tahu kayak gitu. Bagaimana mengaktifkan fungsi chat dan komen di Instagram, Iya, terus bagaimana kita berjualan live di Instagram tuh bagaimana, ada Nah, yang itu belum dia. tahu. Padahal efektivitas yang didapatkan dari situ kan luar biasa Ya, ya. luar biasa. Terus Mbak Jenny gimana mengadaptasikan mereka dengan hal-hal yang ya bagaimanapun juga tuh kalau kita bilang 2020 kemarin kan masih aduh susah bener, aduh nunu gitu ya. Aduh mending saya ini dulu deh lakukan pekerjaan lain kayak Mbak Yani tadi. Udah deh serahin Mbak ini aja, Mbak Jenny aja. Ya gitu kan. Iya, jangan salah kalau ibu-ibu itu jangan kalah dengan anak muda. Jadi harus bisa buat flyer, kita buat main Instagram, live di TikTok, gitu, live di YouTube, bisa. Semua terhandle Iya, gitu, wow. Iya, itu ada lagi di senior kita itu di IPMI, itu ada yang mampu bagaimana sih cara menaikkan subscriber itu bagaimana bisa, Oh, ya? menaikkan follower itu bisa. Jadi kita Saya harus saling bekerja belajar sama ya di kalau situ. begitu ya. Baiklah, mau saya belajar. Bener, ini kan satu kekuatan yang memang harus kita maksimalkan hari ini karena the world is on your hand gitu ibaratnya. Iya. Bener-bener ada di genggaman kita yang kalau itu nggak kita upayakan maksimal kan Mbak Yani, rasanya kok sia-sia ya. Mau kita tampil all out all round gitu kalau nggak ada yang lihat juga. Iya, dengan itu tuh lebih cepat pemasarannya Ya juga. betul, Lebih bahkan cepat sampai ini ke konsumen juga. infonya ini loh untuk ini kan 2024 tahun politik ya. Iya. Mereka sudah mulai harus dicegah untuk meminimalkan untuk promo pakai baleho yang gede, pakai ini betul-betul harus diminimalkan dan edukasinya adalah melalui medsos. Benar, harus Benar, seperti benar. itu. Ini kan wah keren sekali ya negara kita hari ini, dunia hari ini. Mbak Yani, saya minta komentarnya. Jadi Sulit nggak sih? saya itu awalnya ini Mbak Yuni ini siapa gitu. Terus ketika Bu Ketua ini multi talent gitu ya udah kebetulan kok sama Bu Sekretaris. Karena kalau sekelas lihat dia kayaknya sangean banget gitu Iya, ya. sama Bu gitu kan Sekretaris. ya. Mbak ini jenengan saya gandengkan sama Mbak Jini ya. Oke, saya bilang gitu. Karena humas ya, betul iya, kan, butuh humas publikasi dan setiap butuh saat. publikasi dan saya itu butuh belajar banyak sama
Mbak Zini. Dan Oke. kebetulan insya Allah nanti di 2024 ya mudah-mudahan saya bisa membawa amanah dari masyarakat juga. Oh gitu. Iya, insya Wah, Allah. jangan salah, Calon. Ibu. Iya, jadi nanti ada waktunya. Iya, jadi saya gini, saya sebagai perempuan ketika sudah masuk di IPEMI dan kebetulan itu memang di situ pengusaha muslimah yang saya melihat itu apa ya, di IPEMI itu kekeluarganya itu dapat. Gitu ya. Iya, dan kebetulan saya punya prinsip ketika saya kenal sama orang lain itu saya harus bisa membawa sama-sama untuk sukses. Seperti itu. Dan ketika saat ini kita harus mengikuti era perempuan yang digital. Iya, Seperti betul. itu. Makanya saya Perempuan harus digital, iya, saya sepakat iya. dengan itu. Biasanya kan kalau digitalisasi tuh kayaknya masih Identik dengan- iya, identik dengan anak-anak muda kayak gitu. Iya, jadi Perempuan ketika yang disasar. iya, jadi saya dan teman-teman yang lain itu harus bisa belajar sama Mbak Jini. Gitu ya Mbak Iya. ya. Ya, tidak boleh berhenti yang namanya belajar itu Iya. karena tidak ada yang berubah kecuali tidak ada yang abadi kecuali perubahan begitu kan. Iya. Jadi pasti akan selalu dinamis segala sesuatunya. Iya. Karena itu mau benar-benar bulat 100% bisa nangkep atau cuma setengah-setengah, yang penting kita tahu dan bisa itu penting banget ya Mbak ya. Bisa, penting banget. Kalau itu. teman-teman di IPM juga seperti itu kemauannya untuk beradaptasi dengan teknologi. Iya, kalau di sini teman-teman yang usia muda itu yang lebih ambisi untuk belajar seperti itu. Harus diakui ya, ambisi, harus diakui, ya. baik. Kalau yang usia matur gitu ya, seperti itu ya terima jadi aja seperti itu. Kalau Sekali lagi yang iya. benturannya pasti di sana tuh Iya. Mbak Yen. Ya, Jadi itu kayak realita. saya gini, ketika saya masuk di IPEMI, saya tuh sebagai Kabid Humas juga harus bisa menarik orang-orang perempuan-perempuan yang di luar gitu ya. Jadi untuk gabung di IPEMI juga. Iya, humas soalnya. Iya, dan Termasuk kebetulan mempublish banyak kegiatan. iya, kebetulan banyak teman-teman yang minat juga. Jadi kayak apa ya? Ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Jadi udah seneng ya kalau Iya. begitu ya. Jadi Dan- kalau masuk ke IPEMI terus kita dasarnya seneng gitu ya. Betul, Itu sekali kayak, lagi. Iya. Hobi lah ibaratnya kan harus hobi. Ikhlas itu tadi. Keluarlah kecerdasannya. Iya. Satu paket. Mbak Jini memang luar biasa banget ya ketika hari ini banyak ilmu yang bisa dibagi, belum bisnis yang harus tetap dijaga agar setidaknya stabil lah ya. Iya. Mau naik kelas juga pasti tantangannya lebih berat lagi tuh ya Mbak ya. Terutama di bidang MUA itu kan di sini muda-mudinya banyak ya untuk belajar bisnis MUA itu sangat Ini mudah bilang sekali. kompetitor berarti iya, ya? kompetitornya sangat banyak di sendiri itu. Tapi kan menjadi beda ketika Anda pilih genre make up karakter. Nah, itu yang mungkin saya tapi sering melihat juga di Reels ya, di IG atau YouTube tuh aduh, kok bisa ya bikin wajahnya mirip bener sama si A si B gitu. Itu kan skill khusus juga tuh Mbak Jen. Iya, khusus. Pernah juga mengikuti apa itu Arman Armano Academy, menjadi nominasi di sini belum juara. Oh iya, belum. Nominasi belum. MUA karakter. Oh, gitu. Dari Berarti Kediri, masih nggak lelah ya, masih mau berkompetisi tetap juga berkompetisi ya. itu suatu Keren. tantangan buat saya. Saya bayangkan Mengembangkan bisnisnya iya, juga di situ. dunia bisnis saja udah melelahkan. Apalagi kalau kita harus siap untuk yang namanya naik kelas. Itu tadi yang saya bilang. Itu juga butuh pengorbanan yang tidak sedikit karena banyak hal harus terpenuhi di sana. Taruhlah kalau misalnya bisnis kuliner tuh ya ada yang namanya sertifikat halal, sertifikasi halal gitu. Itu kan juga persyaratan luar biasa kayak gitu-gitu. Tuh ada kalau menurut Bu Umas gimana tuh untuk mereka yang hari ini bergabung di IPEMI? Iya, kalau di IPEMI alhamdulillah ada apa itu? Pelatihan ya kayak gitu. ada Iya, iya. kegiatan workshopnya itu ada. Jadi rutin gitu ya Mbak Jeng? Iya, kalau workshop kita adakan setiap 3 bulan sekali. Jadi nanti Itu program kayak dari apa Ketua Baru. ada program untuk sertifikat halal gitu Iya. ya. Luar biasa kemarin tuh yang mengikuti workshop tentang pembuatan craft itu dari disabilitas, teman-teman disabilitas Oh itu. ya? Iya. Malah antusias Iya, mereka? antusias mereka.
Oh, ini jadi bisa lintas masyarakat gitu ya, Bisa, lintas organisasi. bisa. Tidak harus mereka yang nonton, misalnya biasanya kan yang disasar ibu-ibu PKK Iya. kayak gitu-gitu ya. Dan IPMI di sini punya peran benar. Iya, di sini khususnya nanti kita menarik para remaja. Remaja untuk bisa mengembangkan dia itu hobinya apa, kita ajari buat craft juga ada di situ. Kenapa segmen yang dibidik lebih ke remaja? Ke remaja itu kemarin kita dari jaringan aspirasi waktu kita menjaring duta trainer itu, dari muda-mudi itu banyak berbisnis online sekarang. Oh, gitu. Iya, jadi perannya IT itu sangat penting di sini. Remaja berbisnis online di sini, contohnya anak saya aja umur 12 tahun itu sudah punya all shop sendiri. Wah, keren ya. Iya. Dia dagang sendiri gitu. Iya, dagang sendiri di TikTok tentunya. Apa nih Tapi produknya? yang, didagang sama anak saya itu, anak saya kan kembar, namanya Twin All Shop. Dia berjualan apa itu Pixcart gitu, Pixcart gambar-gambar apa Korea seperti itu ya, karakter Korea lagi booming serial, banget. seperti itu, Dia animasi. mulai kayak emak nih. Iya, dijual di sekolah-sekolah. Jadi itu sangat menginspirasi bagaimana sih anak saya usia 12 tahun aja loh bisa IT, bisa jadi animator itu juga, punya channel YouTube sendiri juga. Wah, anak saya itu. Iya. Kita cuma bisa emaknya geleng-geleng. hebat gitu. Iya, dia ada Dia harus contoh. bisa. Oke. Iya, harus bisa. Itu Memotivasi Mbak Yuni yang teman-teman. memang mendorong mereka untuk seperti itu, atau dari anak sendiri ada kemauan untuk Iya, dari seperti itu saya sebagai orang tua tuh mendidik anak parenting itu ya. Dari Ya, teman-teman betul. ada workshop Ini wajib parenting juga juga, harus itu disiapkan. wajib. Bagaimana kita mengajari anak itu jangan hanya memegang HP, jangan hanya main game, tapi juga harus bisa editing, harus bisa bermain aplikasi tentang tadi aplikasi PixArt seperti itu, aplikasi bagaimana kita mengedit video dari capcut itu bisa. Betul. Ya, bagaimana kita mengolah YouTube-nya bisa gitu. Harus bisa. Anak-anak sekarang usia sekolah Kelas 6, masih kelas 6 anak saya. Waduh, Udah hebat benar. Punya also. Iya, iya, Dan kemarin itu kita waktu menjaring duta IPMI, itu memang dari mereka itu satu yang usahanya also itu ada 3. Jadi dari 8 orang tuh 3 orang berjualan bisnis online, yang satu bisnis online tentang juga desain grafis juga ada. Itu katanya sangat menjanjikan di sini. Oh gitu, prospek. Apalagi prospeknya di era digitalisasi sangat menjanjikan. Jadi mau apapun, even itu adalah kuliner, bisnis Iya. kuliner, harus ini ya, harus dipublikasikan. publish lewat medsos ya, Lewat medsos. wajib. biar laris manis. Iya. Tapi kalau jualannya kayak Mbak ini kan lebih ke manual ya, Iya, lebih ke manual. karena kan beda lagi, kita nggak mungkin ayam. Iya, saya gitu. Tidak lah ya. Kalau Mbak ini bayangan saya dia lagi nyetir ini emak-emak gaya ini yang ngoboy Iya. gitu ya. Jadi kalau Beli. Gitu jadi ya. kalau kita lebih ke apa ya? Menyuguhkan itu kualitas. Jadi ketika prinsip saya gini, kalau kita menjual kualitas maka pelanggan akan mencari. Pasti ya. Iya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kualitas ayamnya itu kurang bagus, kurang sehat, itu walaupun itu harganya murah, mungkin 1, 2, 3 kali membeli, habis itu kabur. Kayak ciri gitu Iya. ya. Cire nih kalau menjadi. Jadi kalau di Kediri memang biasanya punyanya Ninja itu harganya mahal. Iya, karena kita memang menyuguhkan kualitas. Oke. Tapi alhamdulillah malah dicari. Oh gitu ya. Iya. Aduh, udah nggak bingung lagi cari pasar ya. Enggak, Udah benar-benar alhamdulillah. sudah dapet gitu ya. Iya. Makanya gue 2024. saya sekalian aja sampaikan di sini. Tapi tentang bagaimana perempuan membagi peran, ini yang paling penting. Saya yakin ketika bergabung di komunitas, taruhlah seperti IPMI ini kan Iya. juga ada waktu yang harus dikorbankan. Iya. Lagi sekali lagi. Iya. Harus melakukan adaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru. Belum kalau dia dipasang telah ini di humas, satunya di bagian IT. Berarti kan ada kewajiban lebih yang harus dia lakukan begitu. Pernah nggak sih itu jadi beban tersendiri gitu, Mbak? Ya, alhamdulillah karena masuknya itu sudah didasari senang, Ikhlas, ikhlas ya. gitu. Ya itu kayak nggak ada beban gitu. Jadi kayak seneng-seneng aja gitu loh. Kalau Mbak Jenny? Kalau saya di sini juga ikhlas kemarin
Tapi kalau dijadikan satu menjadikan amanah gitu ya, dikasih amanah itu menjadi ketua misalkan gitu ya, ketua panitia event seperti itu. Nah, itu sangat memeras otak di situ juga. Dan tenaga. Memeras otak dan tenaga Iya kan, bagaimana membagi. Standby di depan, terus ada talent yang datang. Iya, mengumpulkan teman-teman seperti itu ya. Belum lagi di balik layar saya harus make up teman-teman gitu ya. Kita tetap harus mengomset gitu ya. Harus mengomset juga. Iya sama, ngomset juga. Di situ. Sekali lagi. Sekalian. Banyak asisten juga yang bisa dikaryakan ya. Iya, saya bayangkan saya make up, aduh ini waktu kurang 15 menit buat perform, Mbak Jininya masih repot warawiri begitu. Udah Mbak, set. Loh, kok sudah beda muka saya. Satu hal yang tidak dipungkiri kita sebagai kodratnya wanita ya, itu berwajah cantik kita itu harus bisa merias wajah sendiri, harus bisa. Oke, baik. Itu juga salah satu yang diedukasi pada kawan-kawan di IPM. Iya. Emang kalau gabung di satu komunitas banyak keuntungan ya. Iya, Selain pelatihan yang value-nya itu untuk pebisnis bisa cepat naik kelas gitu ya. Juga banyak bisa sharing seperti itu. Terus saya nggak bisa sama sekali untuk pakai lipstick, alis gitu. Udah langsung aja on call ya sama Mbak Jini. Iya. Hello Mbak. Dan saya senangnya itu gini, Gimana kayak di IPM itu seniornya itu selalu memberi contoh yang baik gitu Gitu loh. ya? Dan selalu kasih semangat kayak gitu. Jadi ya udah seneng, jadi tambah seneng lagi. Iya. Makin cinta. Iya. Udah hobi, seneng lagi. Kayak Mbak Jini nih akhirnya nggak kauli-ulian ibaratnya. Dedikasi loh yang buat organisasi. Dedikasi ya, itu dibutuhkan juga kok ya Mbak ya. Iya. Anda kan sudah sangat repot. Kalau ditambah repot, apalagi kemarin jadi ketua panitia itu kan energi bener ya. Energi bener bagaimana mengumpulkan teman itu suatu kendala itu, mengumpulkan teman Sampai nginep di lokasi. Yang masing-masing repotnya sendiri-sendiri ya. Iya. Sementara kita sendiri juga. Belum lagi waktu kita itu mau berjualan online, kan kita ada satu program itu namanya pre-love. Jadi pre-love itu kita ada program live di Instagram, kita menjual barang-barang pre-love. Pre-love-nya itu dari bunda-bunda Yang untuk bak acara sosial itu ya. Itu setiap hari Minggu 2 minggu sekali ya. Iya, di CFD. Di CFD itu ada Itu yang IPMI. Itu yang hobi ngetrif ya, silakan aja. Langsung mepet ke IPMI ya. Dari mulai harga 5.000-an di situ kita jual. Setelah itu nanti pendapatannya kita kumpulkan untuk itu yang bakti istimewa sosial. dari keluarga IPMI. Peruntukannya ketika ada margin adalah untuk kegiatan sosial, itu yang keren. Ya kadang kita nggak nyadar ya, apalagi kalau kaum perempuan tuh yang namanya gombal itu kan pasti ya kebutuhan utama. Sekali beli udah lupa. Itu mau keluar, aduh saya nggak punya baju, udah digantungan udah mau roboh lemarinya. Ya, kita tidak menutup kemungkinan buat bunda-bunda yang di sana ada pre-love-nya yang sudah tidak terpakai bisa dikumpulkan di sekretariat. Kita sumbangkan, jadi menyumbangkan tidak hanya berupa materi ya, tapi bisa berupa pre-love. Keren ya, itu dia kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari IPMI, dan sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, tapi setidaknya di sesi terakhir ini saya ingin ada closing statement ya, terutama bagaimana energi yang memang ingin kita bagi untuk terutama perempuan muslimah yang hari ini juga mungkin tengah menghadapi situasi sulit, menghadapi banyak tekanan, tapi harus tetap struggle, harus tetap survive. Itu saya boleh mulai dari Mbak Jini dulu, silakan. Ya, jadi perempuan itu harus cerdas. Jadi kita jangan hanya berpangku tangan aja, harus tetap bergerak, harus memiliki karya. Mulai dari sekarang harus berkarya. Baik, kita ini ya, kita upayakan yang terbaik. Ya. Oke, terima kasih Mbak Jini. Mbak ini? Jadi perempuan itu harus kuat dan pantang mengeluh. Itu prinsip saya. Titik ya. Iya. Kuat, pantang mengeluh. Udah Pantang semua. mengeluh. Ibaratnya kita keranjang sampah itu dipenuh-penuhi aja deh, nanti Iya. bakar kalau udah selesai. Gile. Kalau kita kuat itu Betul. nanti saya itu yakin pasti banyak energi positif. Ini yang menarik. masuk Kalau kita. menurut Mbak Yeni apa sih sumber kekuatan utama kita tuh? Kalau saya dikasih sayang keluarga. Ya. Jadi ketika kasih sayang di keluarga itu kuat, itu insya Allah semuanya itu akan lebih baik lagi. Baik.
Luar biasa, emang harus begitu basicnya ya. Iya. Apalagi kalau kita ada suami, anak, berarti semua waktu tercurah di sana. Iya. Ibarat meskipun ada karir yang dibangun di luar, dia yang pontang-panting ke sana ke sini, tapi keluarga support. Iya sih. Baik, ya keseimbangan yang memang kita butuhkan pemirsa, apalagi kalau hari ini kita tengah ada dalam situasi yang perlu energi, maka keluarga adalah tempat kembali yang terbaik. Saya harus akhiri sampai di sini program Bincang Podcast dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Kota Kediri. Kita sambung Rabu bulan depan, 3 minggu ke depan. Kita berharap juga kawan-kawan di IPMI bisa terus konsisten untuk berbagi manfaat, tebar kebaikan lewat inspirasi sukses yang sudah kita dengarkan tadi. Saya undur diri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.